ideal sekali. Kaya, istri cantik, anak 12. Aset banyak. Asetnya banyak. Kebun, termasuk paling kaya. Soleh. Berbaginya, nabi lagi. Setan mengajukan permintaan kepada Allah untuk menguji Ayub ini, menggoda Ayub dengan 3 sifatnya sekaligus. Menghilangkan kekayaannya, menghilangkan keturunannya, menghambat kesolehannya. Tapi diizinkan oleh Allah untuk memberikan satu hikmah dan petunjuk kepada umat di masa depan. Kalau diuji dengan yang seperti ini, zikirnya begini. Pertama, minta kepada Allah supaya semua aset kekayaannya habis dalam sehari. Maka dalam sehari ternaknya mati semua, kebunnya kebakar semua habis. Dalam sehari. Setan melakukan itu, menduga Ayub akan putus asa, mengeluh kepada Allah. Yang terjadi justru ibadahnya naik 2 kali lipat. Nggak komen tentang aset itu. Alhamdulillah engkau yang titipkan, kau yang ambil, selesai itu. Sehingga jadi rumus. Ya, jadi rumus tuh. Nih, rumus Ayub tuh begini. Contoh nih ya. Ini sendal di depan. Itu titipan dari Allah bukan? Kalau titipan yang punya siapa? Allah. Nitip nih, kalau nitip diklaim sama yang dititipi, benar nggak? Tidak kan? Ya kan? Kalau yang dititipi berarti kan akan mengembalikan kan? Nah, kalau dikembalikan dalam keadaan rusak, seneng nggak yang nitipkan? Tidak. Saya nitipkan untuk dipakai pada yang baik, dipakai untuk nyuri, seneng nggak? Tidak. Begitu dititipkan dan berhasil mengolah itu, diambil sama yang menitipkan, alhamdulillah, ya Allah engkau titipkan kebun, aku sudah pakai sesuai dengan apa yang kau perintahkan. Aku rawat, aku tanam, aku bagi, aku share, aku sedekah. Sekarang kau ambil lagi, alhamdulillah, sukses saya menjaga titipan. Dan Allah mengatakan kalau sukses aku ganti lebih di akhirat. Jadi milik kamu, lebih indah lagi. Jadi Nabi Ayub tuh melihat sesuatu itu titipan Allah saja. Kalau hilang, alhamdulillah cari dulu. Kalau nggak ketemu, alhamdulillah tugas selesai. Titipan selesai. Yang penting hisabnya ringan. Itu Ayub. Malah nambah soleh. Ya. Nah, bisa nggak itu kita bawa dalam kehidupan sehari-hari? Ya, makanya kata Nabi, ajaban li amril mu'min, orang beriman tuh sempurna, mengagumkan perkaranya. Kalau dapat kesuksesan dia bersyukur, jadi nggak berlebihan. Allah juga yang nitipkan kok. Kalau diuji dengan persoalan dia bersabar, yang punya Allah juga kok. Gitu. Jadi sama aja antara ada dengan tiada, sama aja. Dinikmati aja. Nah, dalam menjalani itu butuh penyesuaian. Disitulah ada pahala. Ya, kalau nggak ada ujian nggak ada pahala, nggak ada pahala. Nggak tahu caranya kita berdoa, berkeluh kesah, minta dan sebagainya. Jadi saya kembali kepada awal ketika Anda bertanya tentang sikap Nabi Ayub. Secara konseptual dari Al-Quran yang pertama kali adalah satu. Jika dihadapkan pada ujian kekayaan, ini yang harus dilakukan. Kalau jatuh pun begini caranya. Kalau sedang maju di atas bersyukur, jangan terlalu angkuh, jangan sombong dan sebagainya. Kata kapan-kapan Allah bisa ambil, itulah hikmahnya. Kalau diambil pun jangan banyak disesali. Toh yang punya bukan kita kok. Ya, belajar sama tukang parkir. Datang mobil beda-beda biasa aja. Ya, nggak ada tukang parkir begitu Alphard pergi langsung marah katanya, woi ngapain diambil? Nggak ada, biasa aja. Gitu. Nggak ada bangga sampai selfie dengan mobil orang gitu, biasa aja. Dapat titipan, begitu waktunya diambil, pulang selesai. Itu problemnya kadang-kadang. Nah, ngajinya nggak sampai ke situ, fikih syukurnya banyak, fikih sabarnya nggak dipelajari. Itu satu. Yang kedua, begitu naik meningkat, ya Allah minta anaknya meninggal dalam sehari semua. Diuji meninggal semua sehari Pak, 12 sih. Dikira akan down, ternyata naik 2 kali lipat, berarti udah 4 kali lipat dari sebelumnya. Tinggal yang terakhir, ya Allah kok masih naik nih, bikin sakit ya Allah. Saya minta ngajukan yang terakhir sakit. Yang sakitnya tidak pernah dialami oleh orang sebelumnya, gak akan dirasakan oleh orang setelahnya. Ya. Istrinya datang mengatakan, Pak, kenapa nggak memohon pada Allah sembuh? Ditanya balik, kita itu senang, sehat, syukur berapa lama? Dijawab kurang lebih 20 tahun. Ada riwayat mengatakan 70 tahun. Sekarang diuji dengan hilang ini, ujian sabar dan saya sakit berapa lama? Ada riwayat mengatakan 7 tahun, ada riwayat mengatakan ya, sekian belas tahun. Kata Ayub begini, nanti aja kalau ujian sabarnya sudah sama dengan ujian syukur, baru saya minta sama Allah. Malu dikasih 20 tahun senang, kaya, baik, kan? Tapi baru dikasih masih 15 tahun, 7 tahun dalam riwayat sebagian mengatakan, baru dikasih segini kita sudah mengeluh. Ntar aja kalau sabarnya udah sama dengan syukur sehingga seimbang. Tapi ketika sakitnya sudah mengganggu beliau untuk melaksanakan rutinitas ibadahnya,
Tadinya masih bisa bangun, sekarang sakitnya sudah nggak bisa menahan berdirinya. Sholatnya sudah susah dan sebagainya. Baru Ayub minta kepada Allah. Dibukalah dengan fathah, bukan dengan dhammah. Kita tahu yang ngaji nahwu, setiap kalimat dalam bahasa Arab digunakan dhammah di awalnya, namanya mubtada. Tapi khusus ayat ini pakai fathah. Wa ayyuba, bukan wa ayyubu. Fathah itu membuka sesuatu sebagai inspirasi. Wa ayyuba, dan aku buka kisah Ayub sebagai inspirasi untukmu. Kalau engkau mengalami persoalan yang sama, lakukan seperti Ayub menjalaninya. Idnada rabbahu anni masani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Ketika Ayub bermohon kepada Allah kesembuhan untuk ibadahnya, bukan sekadar sembuhnya. Anda sakit berobat ke dokter, pengen sembuh atau pengen dekat sama Allah? Beda tuh. Ya, saya sakit nih, diberi sakit oleh Allah nih, minta sembuh. Semua orang minta sembuh yang sakit. Tapi jarang ada yang minta sembuh untuk meningkatkan ibadahnya kepada Allah. Ya Allah, saya pengen sehat supaya tahajud. Ya Allah, saya pengen sehat supaya pengen baca Al-Quran. Tarik ke situ. Nah, ketika ditarik ke aspek ibadah, apa yang terjadi? Ya. Dan kalimatnya indah. Wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku pengen meningkatkan ibadah kepadamu, tapi penyakit ini menghambat, sedangkan kau yang paling sayang kepadaku. Kalau dengan yang paling sayang tidak mengabulkan, kepada siapa lagi aku mesti minta? Itu pakai fa. Subuh tadi kita belajar. Fastajabna, nggak pakai jeda, langsung dijawab. Fastajabna lahu. Kami langsung jawab. Fakashafna ma bihi min dur. Yang hilang-hilang, yang terasa sakit, habis semua, diselesaikan. Yang paling menarik, wa atainahu wa ahlahu mithlahum ma'ahu. Kami balikkan lagi keluarga yang tadinya hilang. Tadi kan 12 anak itu meninggal dalam sehari kan? Tiba-tiba begitu sembuh, berhubungan lagi dengan istrinya hamil lagi. Begitu hamil, kembar 12 kali hamil, jadi 24. Yang tadinya 12 meninggal, sekarang lahir baru anak 24. Oh, Zik, 24 tuh. Ya. Setelah itu apa? Karena Ayub ini dikenal dermawan, bagus, suka berbagi, maka orang viral, Ayub sudah sembuh, datanglah nengok. Datang itu bawa sesuatu. Ada yang datang bawa hasil kebun, datang mau nyerahkan, kaya lagi 2 kali lipat dari sebelumnya lagi. Dan ditutup dengan kalimat ujungnya, wa dzikra lil abidin. Kami tidak khususkan ini untuk Ayub, tapi bagi setiap hamba kamu yang punya persoalan serupa, lakukan zikirnya Ayub. Ujiannya apa? Sakit, ujian harta, sedang turun, omset dan sebagainya, ya kan? Atau dengan hal tadi yang disebutkan, maka zikir Ayub bacakan. Apa zikirnya? Ya? Anni masani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Itu. Jelas ya? Oke. Zakaria berbeda. Zakaria ujiannya di rumah tangga, istri divonis tidak mungkin punya keturunan. Wamro'ati aqir. Istriku divonis, maaf, monopus dan mandul. Secara medis gak mungkin. Maka apa yang dilakukan? Membangun pendekatan kepada Allah, sholat. Ya, tapi kalimatnya indah. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan biarkan aku sendiri untuk memperjuangkan risalah dakwah ini. Aku pengen ada penerus, aku pengen punya keturunan. Itu bukan sekedar punya anak, ya Allah. Supaya ada legasi dakwahku yang diteruskan oleh anak-anakku. Gak berhenti memperbaiki masyarakat itu. Ya itu kuncinya. Kalau cuma pengen punya keturunan, yang lain minta banyak. Tarik ke unsur ibadah. Tarik. Engkau yang paling sayang padaku, ya Allah. Aku tidak putus berdoa kepadamu. Dari mulai aku kuat sampai fisikku letih, sampai rambutku memutih. Ada orang minta di depan 5 menit tuh. Ustadz, Pak Masuri, tolong Masuri. 5 menit, dikasih gak? Belum tentu. Tapi 24 jam di depan, tangannya begini, Pak Masuri gitu, tolong 24 jam. Dikasih gak? Keterlaluan kalau gak ngasih. Ya kan? Allah punya sifat Rahman dan Rahim. Ini ada hamba minta begini, ya Allah, dari mulai rambutku menghitam sampai memutih, fisikku kuat sampai letih, aku tetap yakin bahwa Engkau akan mengabulkan doaku. Aku tidak minta banyak, ya Allah. Aku minta keturunan supaya bisa meneruskan dakwah bagi orang-orang untuk bisa menyembahmu. Langsung jawabannya sama dengan yang tadi Ayub. Fastajabna. Gitu. Tapi isiannya apa? Yusari'una fil khairat. Diisi dengan dharma bakti kebaikan. Ya, inilah salah satu yang sanadnya ke Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, jadi kalau pengen cepat doa dijawab, salah satunya bukan sekedar doa. Sertakan dengan kebaikan, bisa dengan infak kalau ada harta. Ya, bisa dengan ibadah tenaga, sholat tambah, baca Quran tambah.
supaya Allah mempercepat pengabulan doa. Nah itulah wasilah. Ada konsepnya di Quran surah 5 ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hei orang beriman, kalau punya hajat, punya keinginan, tingkatkan takwamu kepada Allah. Dan jadikan takwa itu sebagai wasilah. Bentuknya apa? Takwa dengan tenaga, amal solehnya, sholat. Kan nggak bayar sholat. Kan? Takwa dengan harta, infak, sedekah, cari anak yatim, cari penghafal Quran, ya, cari janda-janda dan sebagainya misalnya, yang memang ada tanggungan yang bisa kita bantu. Itu jadikan wasilah untuk minta. Cuma mintanya jangan tarik ke dunia, Pandai. Tarik ke akhirat. Minta sama Allah, tarik. Gitu. Saya pengen punya ini ya Allah supaya saya bisa beramal soleh. Nah itu. Jelas ya? Nah jadi sekarang tinggal pilih mas. Nanti indahnya di Quran itu semuanya ada contoh. Nabi Ibrahim ada persoalannya, Nabi Nuh ada persoalan. Semua nabi yang ada di Quran itu semuanya ada hikmahnya. Dan akumulasinya ada pada kehidupan Nabi Muhammad SAW. Maka kesimpulan Quran cuma satu untuk Nabi Muhammad. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun sana. Tinggal diurut. Jadi kalau kita sedang punya masalah apa, gampangnya gini. Nabi pernah mengalami itu di mana, kapan, petunjuknya apa. Ikuti, selesai seketika.